Pemirsa, kita lanjutkan dialog mengenai misteri uang 2 triliun rupiah yang rencananya disumbahkan oleh keluarga Aki Ditio. Pak Dahlan, sejauh ini tadi Pak Dahlan katakan uangnya tidak ada, tapi juga sudah terlilit hutang, baik itu 3M, kemudian 6M dengan pengadaan barang untuk di istana. Apakah artinya motifnya sebenarnya apa dari keluarga ataupun anak dari Aki Ditio ini mengatakan saya akan menyumbangkan uang 2T? Ya, kan dari sumber saya yang akrab sekali dengan dia, sudah sangat akrab, sudah menyatu, boleh kata menyatu begitu. Itu kan si Herianti kan mengatakan bahwa uang itu ada 16 triliun, tapi kan di Singapura. Nah, sekarang status uang itu apa? Apakah aset, apakah deposito, apakah tabungan, atau warisan, atau apa? Perlu kita tahu bahwa Profesor Hardy yang mengatakan seperti itu, kan beliau seorang profesor dan dokter yang dunianya agak jauh dari dunia permainan keuangan. Sehingga kalau Profesor Hardy mengatakan seperti itu, saya menganggap bahwa Profesor Hardy ini sebetulnya tidak banyak tahu tentang lika-liku permainan keuangan, karena beliau seorang dokter yang juga seorang dosen, sehingga ya sudahlah, beliau saya anggap tertipu dalam tanda kutip bahwa beliau mau diajak menyumbang itu. Tetapi sumber saya yang dekat dengan Herianti ini juga seseorang yang profesinya agak jauh dari permainan-permainan keuangan. Tetapi karena profesinya ini terhormat dan bagus, dia punya uang. Karena dia punya uang, maka dia bisa meminjami uang itu ke Herianti. Tapi pada dasarnya lika-liku permainan uang itu sumber saya ini juga tidak tahu. Misalnya begini, Anda kok berani meminjamkan uang ke Ibu Herianti? Apakah Anda tahu bahwa uang itu akan aman? Saya percaya penuh itu teman baik, beliau itu baik sekali dan orangnya rendah hati, orangnya tidak high profile, dan sudah jeroannya dia juga tahu, sehingga dia percaya sepenuhnya. Nah, tapi kan ternyata kan uangnya itu di Singapura. Iya Pak, saya tahu. Memang dia bilang, Bu Herianti bilang bahwa uangnya itu ada di Singapura. Kemudian saya tanya, bentuknya apa? Wah, saya tidak tahu, dia bilang. Loh, terus apakah pernah lihat dokumennya? Dokumennya seperti apa? Aduh, saya juga nggak lihat. Saya memang pernah ikut ke Singapura, diajak dia ke Singapura untuk ikut mengurus ini, tetapi ya saya tidak ikut masuk-masuk ke bank, tidak ikut masuk-masuk ke kantor pengacara. Ya biasanya saya antar saja dia ke kantor bank itu, saya tinggal, saya antar dia ke kantor pengacara itu, kemudian saya tinggal begitu. Sehingga si Ibu Herianti ini menurut pendapat saya memang dia punya harapan ada sejumlah uang milik papanya, Pak Aki, di Singapura. Tinggal apakah uang ini bisa dicairkan oleh Bu Herianti atau tidak? Apakah uang ini ruwet atau uang yang sederhana? Artinya bisa diambil. Atau perkiraan saya, Pak Aki ini kan orang yang ketika meninggal tahun 2009, berarti 12 tahun yang lalu, ketika beliau meninggal, umurnya kan sudah 89 tahun. Berarti beliau ini kan generasi Tongju. Tongju itu seorang pengusaha Tionghoa Palembang yang luar biasa terkenalnya di mata generasi seperti saya. Tapi kalau di mata Anda mungkin belum lahir waktu itu. Sehingga Tongju ini terkenal sekali. Dan dia menjadi semacam raja di Singapura juga. Sehingga bagi orang Palembang punya usaha di Singapura, artinya orang Tionghoa Palembang punya usaha di Singapura, menurut saya bukan tidak masuk akal, sangat masuk akal. Karena itu biasa lah, wirawiri Palembang Singapura itu sangat biasa. Dan punya tabungan di sana juga biasa, punya usaha di sana juga biasa. Mungkin Pak Agi ini punya usaha di sana, kemudian berpartner dengan beberapa orang. Nah, tetapi kita tahu Pak Aki sudah 12 tahun meninggal, berarti setidaknya sudah 12 tahun Pak Aki tidak tahu perusahaan itu seperti apa. Artinya perusahaan itu dijalankan oleh orang lain. Karena ahli warisnya kan juga tidak diwarisi. Pak Aki tidak mewariskan itu kepada ahli waris, yang ahli waris itu
kemudian bisa duduk di board of director atau bisa jadi pemegang saham, bisa hadir setiap RUPS. Kan tidak ini. Sudah 12 tahun Pak Aki atau yang mewakili Pak Aki tidak hadir dalam RUPS sebuah perusahaan. Kita bisa bayangkan apa jadinya perusahaan itu. Dugaan saya yang lain adalah Pak Aki minoritas di situ. Sehingga RUPS setiap tahun juga sah karena Pak Aki minoritas. Nah, mungkin salah satu partner Pak Aki ini, mungkin dia kecewa juga dengan perusahaan itu. Kemudian dia yang membocorkan ke Bu Herianti bahwa papamu itu punya uang loh di Singapura. Begitu. Ini yang diceritakan oleh sumber saya. Itu. Ya. Pak Dahlan, kita juga masih akan mempertanyakan mengapa juga pihak kepolisian ini serta-merta begitu percaya. Apakah ada bukti yang disertakan juga oleh keluarga dari Aki Ditio ini? Nanti juga kita akan membahas mengenai misteri dana 2 triliun rupiah Aki Ditio ini juga bersama dengan anggota DPR. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang Pilihan.